Bab 33. Jamadi terkejut. Dia tidak menyangka ada rencana seperti ini di balik masalah ini. Budi tersenyum sinis. Jika bukan karena ada dukungan dari Tuan Mahendra, dia tidak akan berani menyusun rencana seperti ini terhadap seorang cendekiawan. Danu, Dodi, dan Sony mengepalkan tangan mereka sambil menatap marah pada Mahendra. Bencana yang lebih besar. Wira mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya, lalu melayangkan sebuah tinjuan ke wajah Mahendra. Apakah ini cukup besar? Buk buk buk. Mahendra terhuyung mundur, setengah wajahnya memerah dan mulutnya berdarah. Jamadi dan Budi terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Wira berani memukul tuan muda keluarga Silali di depan umum. Berani-beraninya kamu memukulku, teriak Mahendra dengan tatapan marah. Kedua pelayan Mahendra buru-buru menghampirinya. Sebelum mereka mendekat, Dodi telah menyerbu kedua pelayan itu. Wira berkata dengan ekspresi dingin, "Kamu bukan hanya mengincar istriku, tapi juga bahkan mau menghancurkanku. Memukulmu saja sudah termasuk hukuman ringan." Bagus sekali. Mahendra menyeka darah di sudut bibirnya. Aku akan membalas pukulan ini 100 kali lipat padamu. Di kabupaten ini, belum ada orang yang berani mengusik orang-orang keluarga Silali. Sekarang sudah ada, Wira menimpalkan dengan nada dingin. Bukan hanya memukulmu. Kalau aku mau menghabisimu juga bukan hal yang sulit. Mahendra tertawa sinis dan berkata, kamu hanya lulusan sekolah rendah. Aku adalah sarjana. Kamu hanya orang kampungan. Sedangkan aku adalah pewaris tunggal dari keluarga Silali. Tingkat pendidikan dan status sosial kita sangat jauh berbeda. Atas dasar apa kamu mau menghancurkanku? Atas dasar perbuatan busukmu ini. Wira mencibir. Percaya atau tidak, aku akan mencari sekelompok aktor untuk menuliskan semua perbuatan jahatmu menjadi sebuah skenario dan mementaskannya di semua tempat. Setiap kali membuat pertunjukan, aku akan memberi mereka 10.000 gabak. Dalam waktu 3 bulan, reputasimu akan hancur dan kualifikasimu untuk ujian akan dihapus. Kamu tidak akan pernah bisa mengikuti ujian lagi. Kamu, berani-beraninya. Dengan tubuh gemetaran, Mahendra berkata, memangnya orang kampungan sepertimu sanggup membayar mereka 10.000 gabak? Wira menyipitkan matanya, aku masih punya cara yang lebih hemat. Setiap hari aku akan menulis lebih dari 10 pengumuman. Dalam 3 bulan, aku akan menulis 1.000 pengumuman. Aku akan menempel 500 lembar di kabupaten, dan 500 lembar di provinsi. Apa menurutmu cara seperti ini akan memiliki efek penyebaran yang lebih baik daripada melakukan pertunjukan di atas panggung? Jamadi dan Budi terkesiap mendengar ucapan Wira. Cara ini memang sangat kejam. Bahkan orang yang paling berbakat sekalipun, jika reputasinya sudah tercemar, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti ujian kepegawaian. Dalam waktu sesingkat ini, Wira bisa menemukan 2 cara untuk mencelakakan orang. Sebenarnya selicik apa pikiran orang ini? Kenapa dulu dia tidak terlihat seperti orang yang selicik ini? Mahendra menyipitkan matanya untuk menyembunyikan kekejamannya. Aku tidak akan mengganggu Wulan dan tidak akan mengurus Budi lagi. Mulai sekarang, kita tidak saling mengganggu lagi. Wira menjawab dengan ekspresi datar. Semoga kamu menepati janjimu. Mahendra berjalan mendekati Budi dan menatapnya dengan beringas. Jaga mulutmu di pengadilan nanti. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan jadi tahanan. Plak. Usai mendengar ancamannya ini, Budi hanya bisa terkapar lemas di dalam kereta. Dia telah sepenuhnya putus asa. Dalam sekejap, situasi berbalik. Jamadi dan yang lainnya melihat Wira dengan tatapan ngeri. Wira menepuk pundak Budi, lalu berkata, ayo, kita bicara dulu. Budi segera bangkit. Wira, aku menyerah padamu. Aku takut padamu. Lepaskan aku. Aku akan memberimu 200.000 gabak. Tidak, 300.000 gabak. Aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Aku akan menjadi pesuruhmu. Aku tidak butuh pesuruh.
Wira menggelengkan kepala. Setelah sampai di pengadilan nanti, kamu suruh Lianam dan Liteja untuk jangan lagi mengungkit masalah Gandhi mencuri di rumahku. Semua orang di atas kereta mendengarnya dengan jelas. Wira berusaha melindungi Gandhi. Dengan begitu, Lianam dan Liteja tidak akan masuk penjara. Budi menggertakkan giginya. Kamu rela melepaskan pencuri itu, tapi tidak bersedia membebaskanku. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Kalaupun aku dihukum menjadi tahanan kerja paksa, aku akan membawa mereka bersamaku. Raut wajah Gandhi, Lianam, dan Liteja tampak seolah-olah mau menerkamnya. Wira tertawa sinis. Kalau begitu, kamu lihat saja sendiri bagaimana mereka akan menghadapimu setelah berada di dalam penjara nanti. Ketiga orang itu menggertakkan gigi. Kalau mereka sampai terseret masalah ini, mereka pasti akan menghabisi Budi. Melihat reaksi ketiga orang ini, Budi bergidik ngeri. Aku berjanji, tapi kamu juga harus berjanji padaku. Selama aku menjadi tahanan, kamu harus melindungi harta keluargaku. Begitu kepala keluarga mereka roboh, maka semua anggota keluarga pasti akan membagi semua harta keluarga mereka. Wira mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, kamu harus memberiku 50.000 gabak setiap tahun. Budi membalas sambil menggertakkan gigi. Baik. Jamandi menunjukkan tampang serakah. Setelah sibuk seharian, orang yang paling diuntungkan malah Wira.